Mulanya kita lanjut tentang adab muta'allim. Yang kali daripada kitab Tazkiratus Sami'ul Mutakallim tentang adab-adab alim. Mulanya berarti adab muta'allim. Adab muta'allim na leboh pasal. Pertama adab muta'allim fi nafsih, adab muta'allim ma'a ustazih dan adab muta'allim fi darsih. Adab muta'allim secara pribadi, adab muta'allim ketika bersama guru, dan adab muta'allim ketika dalam proses belajar. Menurutnya kita yang mulai pasal pertama, al-faslul awal fi adabihi fi nafsihi. Wa huwa asyaratu anwa'in. Al-awwal ay yutahhira qalbahu min kulli ghissin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi wa haqaiqi ghawamidihi. Ainal ilma kama qala ba'dhum salatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batini. Kama la tasihu salatul lati hiya ibadatul jawarihidh dhahirati illa bi taharatidh dhahiri minal hadasi wal khabasi. Wakadzalika la yasihul ilmu alladhi huwa ibadatul qalbi illa bi taharatihi an khabisis sifati wa hadasi masawi'il akhlaqi wa radi'iha. Pertama, adab muta'allim fi nafsih. Adab seorang santri, seorang penuntut ilmu secara pribadi. Karena tanpa adab maka ilmu hanya akan menjadi sekedar pengetahuan yang disimpan di dalam kepala. Kebermanfaatan dan keberkahan ilmu akan sulit diraih apabila kita tidak memperbaiki adab-adab di kala menuntut ilmu. Maka pertama oleh musannif menjelaskan tentang adab secara pribadi. Artinya seorang penuntut ilmu itu tanpa ketika bersama dengan gurunya, tanpa berada di lokal, juga perlu memiliki adab secara pribadi. Adab yang pertama, ay yutahhira qalbahu min kulli ghissin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Bahwa membersihkan hatinya daripada setiap kecurangan, wa danasin, perkara yang mengotori, wa ghillin, dendam, hasadin, dengki, su'i aqidatin, akidah yang buruk, wa khuluqin, dan perangai yang buruk, akhlak. Jadi pertama mengawali oleh musannif yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu membersihkan hati. Karena semua berawal dari sana. Membersihkan hati dari setiap penyakit, yaitu penyakit hati. Pertama, sifat curang, memiliki kecurangan. Bahkan awali dengan kecurangan karena biasa orang beut, orang minta ilmu biasa curang ketika mengikuti ujian, curang dalam mengikuti proses belajar mengajar, macam curang. Lalu dengan beut curang fikir dia kurang ikut gad himak dah kan tengok ni yang curang je. Curang ada orang kampung di Lakedin pegang 2 euro, lain kah akan 2 euro tinggal olah surat doktor tu kan terbalik. Yang memandum kecurangan. Maka kunci pertama kesuksesan belajar yutahhira qalbahu min kulli ghissin. Awali kalimat ghissin mungkin riwayatkan sering curang. Wadanasin, dan hal-hal yang mengotori, kotor secara maknawi atau kotor secara hissi. Kotor secara hissi berarti jauh daripada perkara-perkara yang bernajis, perkara-perkara yang tidak layak dengan seorang penuntut ilmu, dan daripada sifat-sifat ma'ani atau sifat-sifat yang kotor yang lain juga harus dibersihkan hati seorang santri. Wa ghillin, sifat dendam. Orang yang nak ilmu yang biasa cik penyakit orang nak ilmu, dendam, dengki. Yang paling rayuk dengki orang nak ilmu. Wa su'i akidah, dan akidah yang buruk, akidah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Wa khuluqin, dan su'i khuluq, buruk
berakhlak. Bergelih man ati mamandum dari perkara-perkaranya yang baru mudah untuk mendapatkan ilmu. Orangnya kondisi pelajar orangnya tak ubahnya bagaikan pembeli dan penjual. Karena santri menganggap dengan membayar SPP dan membayar uang pembangunan seolah-olah adab bukan lagi acuan utama yang harus diperhatikan. Yang le batakalan bak santri bak urang bet orangnya. Karena penting ni persoalan adab, penting SPP selesai. Karena penting ni persoalan adab, penting uang pembangunan lunas. Jadi persoalan adab kan ni hal yang utama, padahal merumpak keberkahan ilmu dan kebermanfaatan ilmu memandum dari adab. Bahkan ini juga awali dengan mensucikan hati, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, yang beruntunglah orang yang membersihkan hati. Yauma la yanfa'u banun wala mal, hari yang tidak bermanfaat harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak. Ila man atallaha biqalbin salim. Jadi orang-orang yang mendatangi Allah, pulang kepada Allah membawa hati yang salim, hati yang terbebas, hati yang bersih, hati yang suci. Maka yang pertama adalah tathhir qalbi, membersihkan hati yang penting. Di sini oleh musannif mengingatkan kepada kita agar pentingnya mengevaluasi diri, mengevaluasi hati, sejauh mana hati tanya bersih atau hana bersih. Karena hati sebagai wadah ilmu, hati sebagai wadah ilmu, tempat bersemayamnya ilmu. Yang hati hana glih cara dan minta ilmu. Oleh Imam Al-Haddad dalam sebuah kitabnya memberi gambaran. Contoh lagi ibarat orang yang dia minta madu, turi madu, madu bala ilmu. Orang yang minta madu, air madu, iunau. Orang yang minta iunau, ketika oleh penjual madu memberi madu dalam botol ataupun wadah yang kotor, pasti si pembeli tidak akan menerima madu yang diserahkan dalam wadah yang kotor. Pasti si pembeli akan mengatakan, kamu bersihkan dulu wadah, baru kamu masukkan madu. Menangka gambaran hati, hati tempat bersemayamnya ilmu, hati tempat bersemayam ilmu. Tidak akan bersemayam ilmu dalam hati ketika hati tidak dibersihkan, karena hati adalah wadahnya ilmu. Kemudian kenapa harus dibersihkan hati daripada kecurangan, perkara yang mengotori, dendam, dengki dan akhlak yang buruk serta akidah yang buruk? Liyasluha bidzalika likabulil ilmi wa hifdhi, supaya layak dan pantas dengan demikian, pantas ianya hati dengan demikian untuk menerima ilmu dan menghafal ilmu, wa ittila, dan untuk mengetahui ala dakaiki ma'anihi, diata yang detil-detil daripada ma'aninya ilmu, wa hakaiki ghawamidihi, dan yang hakikat-hakikat daripada permasalahan yang rumit daripada ilmu. Karena meyuati hanaglih, ilmu akan sulit diserap oleh hati. Ilmu ada punna sulit untuk menghafal ilmu, dia tafai dia tua tu. Alian tegedi ati golong leh, pengetahuan ilmu-ilmu yang mendalam, apalagi masalah-masalah yang rumit dalam ilmu akan sulit dimengerti tanpa memiliki hati yang bersih. Fainal ilma, karena ilmu itu sebagaimana kata sebahagian mereka itu ulama, salatus sirri, salat rahasia, salatnya hati. Jadi ada salat badan, ada salat hati. Salat hati itulah ilmu. Wa ibadatul qalbi, ibadat hati. Wa qurbatul batin, pendekatan diri kepada Allah secara batin. Pendekatan diri kepada Allah secara batin melalui ilmu. Pendekatan diri kepada Allah dengan secara zahir melalui ibadat, sembahyang. Ibadat zahir, sembahyang, puasa, haji dan lain sebagainya. Adapun ilmu adalah qurbah batin, pendekatan diri kepada Allah secara batin. Wa kama la tasihu salah allati hiya ibadatul jawarih adh-dhahirah illa bi taharatidz zahir minal hadas wal khabas, kadzalika la yasih ilmu alladhi wa ibadatul qalbi illa bi taharatih an khabisis sifat.
Maka sebagaimana tidak sahlah sembahyang, yang dengan sembahyang itu ibadat anggota yang zahir kecuali dengan mensucikan zahir tubuh daripada hadas dan kotoran, maka seperti demikian juga tidak sahlah ilmu yang dianya ilmu ibadat hati kecuali dengan mensucikan hati daripada kotoran sifat-sifat yang kotor, wahadasin dan daripada hadas, masawiil akhlak yang keji, waradiiha dan akhlak yang tercela. Jadi gambaran ilmu bagaikan salat. Salat adalah ibadat zahir, ilmu ibadat batin atau ibadat secara rahasia. Jadi ibadat zahir saja tidak sah bila tanpa kesucian daripada kotoran dan najis. Begitu juga ibadat batin. Man kotoran dan najis batin tentu beda dengan kotoran dan najis zahir. Kotoran dan najis zahir tentu ada yang zahir. Itu lagi darah, najis belum kotoran binatang, kotoran manusia, kencing yang mendum bahagian daripada najis bangkai. Tapi kotoran batin, kotoran rahasia atau kotoran batin adalah sifat-sifat tercela dan sifat-sifat yang keji. Karena sebagaimana kata sebuah ungkapan, al-ilmu jauharun latif, al-ilmu jauharun latif la yasluh illa lil qalbin nadif. Ilmu itu permata yang latif, permata yang lembut, permata yang bagus. La yasluhu illa lil qalbin nadhif, tidak layak, tidak patut kecuali bagi hati yang bersih. Maka sebelum menerima ilmu, bersihkan dulu hati sebagai wadah untuk menampung ilmu. Raya anak ada yang dah buat je lah hati bersalah hati tengok-tengok. Malah nak zaman nak istilah menyebut tasawufnya enggak keren lah buat tasawuf. Anak keren buat tasawuf. Berjanji buat tasawuf yang urun kadang mati. Kata balai tengut gaju trem buat jaga tiga. Gimana cara buat? Jadi pelai cik buat tasawuf kan hana. Di tasawuf pelai, ilmu alat pelai, ilmu fikih pelai. Mana orang yang pun dah buat fikih le, tamat fikih orang dah buat tasawuf. Kemenangan yang betul berbarengan. Berbarengan buat. Fikih buat, alat buat, tasawuf buat. Man tasawuf menurutnya menurut bentang lahkat tahu buat lah tingkat-tingkat rendah lah ya berikam je bentang lahkat. Jadi belajar je berbarengan karena menyotabut fikih ilai dan alat ilai duduk berutabut tasawuf pajanlam dan nak pergi hati dah. Sementara ilmu yang kada terima ka cukup jai penampung je mentang kuto. Jadi sekaligus ni kira-kira mio ada orang kena yak buh-buh tebu ka masak kan gerah pingan leh kan kana cok jubu le pingan tek darah tek ka teh hana moho puduk bu hana moho pasau gelah dalam leh merah. Jadi berbarengan sambil menampung ilmu sambil mencucikan wadah disucikan terus, ilmu pun diterima, ilmu diserap, wadah pun disucikan kan. Wa idza tuibal kalbu lil ilmi zaharat barakatuh wa nama, dan apabila disucikan hati untuk ilmu, zaharat barakatuhu wa nama, zahirlah keberkatannya ilmu, wa nama dan berkembang tama-tama. Jadi orangnya pakan ilmu tanya lagi na yang medun na ada buat lagi na medun tentang hanglah jid pi pengetahuan ni sekadar yang sampai kai tengku saja anam tamah-tamah lain. Karena hati benar walang leh yang hati kagleh zaharat barakatuh wa nama an-nama'u bertambah-tambah lagi berkembang. Ilmu akan berkembang bila hati sudah bersih. Maka takala urang zaman urang zaman na yang kitab taklimnya nan 17 ge tamat gi berkatam le gure. Ya ulang dia sampai kabeh je gapan 17 ke ulang-ulang. Jadi kan buat figure tu nan pertama bitan nan le dawa kampung lam. Jadi baru zahir keberkatan harus bersihkan hati. Maka orang awal ke buat anak payang-payang dah. Tapi surah betul dia dah buat tak payang surah nak betul. Kal ardi idza tuyibat li zar'i nama zar'uha wa zaka, sama bandingan seperti bumi ataupun tanah apabila dibersihkan untuk bercocok tanam, nama zar'uha akan berkembang
tanamannya bumi tersebut, wa zaka dan akan subur. Tanah punya mantang menaliung lagi kan, bak-bak jilatang inan urut depu-depu dum langsung dah pula je. Yang mati tanaman yang ada pula ipoh le benalu, ipoh le tanaman-tanaman lain yang berbahaya, yang hana bermanfaat, yang bisa merusak tanaman yang ada pula. Tapi nak pula kacang tu, nak pula jagung, pegelih le tanah, pegelih lampu, kaglih, gadah kotoran-kotoran, gadah tanaman-tanaman yang bisa merusak kacang ataupun jagung, baru dah bercocok tanam. Menasi ilmu. Wabil hadis dalam hadis disebutkan inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila baik daging tersebut, baiklah tubuh seluruhnya. Apabila rusak daging tersebut, rusaklah tubuh seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahui olehmu sesungguhnya wahia dianya segumpal daging tersebut itu al-qalbu. Apa yang dinamakan dengan al-qalbu? Al-qalbu ada dua pengertian dalam penjelasan para ulama. Na qalbul lahmani, na qalbu latifah ruhani. Nyo qalbu bermakna latifah ruhani, yang hanadih je. Nyo qalbul lahmani, lahmani lahmon daging, yang de qalbu yang bermakna daging de hidup dalam tubuh tanya. Agak berat belah rawi, misalkan jantung yang kalbu. Maka ada orang berzikir kan, gayu resapi zikir ini bak jantung, gayu kontrol pernapasan supaya zikirnya mutamah itamang, mutamah menyatu dengan program proses detak jantung katanya. Karena dalam zikir-zikir yang enggak ajarkan teruk kenal kan. Cuman kalbu yang bermaksud ino, yang lam kalbunya menjadi wadah ilmu kan kalbu lahmani. Sehingga kita operasi dah cek jantung kau bersama jantung nayo, jantung urang kamalim dah pelah jantung dah cek putanya yan, putanya nak abet leh. Kemenan kalbu yang menjadi wadah ilmu adalah kalbu latifah rohani. Sabuh benda yang latif, halus, tidak bisa dipandang dengan mata. Rabbani yang nisbah kepada Rabbun. Artian yang latifah rabbaniyah yang menjadi wadah ilmu dengan dua buah pengertian kalbun. Jadi dalam tubuh utanya nak segumpal daging, yang kelam dagingnya mesti kedi jerah tubuh memandum. Karena hati yang tukang perintah, hati raja, perintah li hati ba anggota tubuh yang lain, yang hati gad akan diperintah perkara yang gad, yang hati bro akan diperintah cenderung kepada perkara yang buruk. Qala Sahal, berkatalah Sahal At-Tustari ni, haramun ala qalbin yadkhuluhun nur wa fi syai'un mimma yakrahullahu ta'ala. Haram di atas hati dimasuki akan hati tersebut oleh cahaya, padahal dalam hati tersebut ada sesuatu daripada perkara yang dibencikan Allah. Bila dalam hati ada perkara yang dibencikan Allah akan menghalangi masuknya nur dalam hati tersebut. Sehingga ini ibarat dengan harum hanjut ditamang dalam hati cahaya menyolam hatinya na sesuatu yang benci Allah. Dan benci Allah iaitu sifat curang, sifat yang kotor, dendam, dengki, buruk akhlak dan buruk akidah. Karena yang akidah hana buruknya mati dia hana syukur ke Allah. Sebab syukur kena syukur bil qalbi kan. Syukur bil qalbi iaitu meyakini i'tikad kepada Allah, i'tikad yang benar. Yang i'tikad tanya i'tikad yang fasid, yang mati kitanya termasuk hamba yang tidak mensyukuri. Kan. Kemudian oleh Imam Syafi'i lagi jelaskan dalam tempat yang lain, agar hati bercahaya cara yang ke ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat. Ijtinabul ma'asi wa tarku ma la ya'nika ya nurul qalbu alaika. Menjauhi maksiat, wa tarku ma la ya'nika, dan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat untuk kamu. Ya nuru qalbuka, akan bersinar hati engkau. Perlu hati bersinar, tasabih ijtinabul ma'asi wa tarku ma la ya'nika.
Mungkin dia tanya orangnya ijtinabul ma'asi, pulamnya tinggal dalam komplek, insya-Allah terhindar paling tidak dosa-dosa besar, tinggal dosa hati. Orangnya yang namanya orang buat dosa-dosa yang zahir biasa mampu ngejauhi, tapi yang susah sulit untuk menjauhi yaitu dosa batin. Dosa batin di ijtinabul ma'asi kan maksiat zahir tu. Maasi no kan cemucu, zina kan model-modelnya ni kan maksiat juga maksiat batin. Jadi konsep menyepelai untuk mendapat hati yang bersinar, pertama ijtinabul ma'asi zahira wa batina, maksiat zahir wa maksiat batin. Alian tarku ma la ya'nika, meninggalkan perkara yang tidak penting, tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk Islam yang bagus, Islam yang sempurna, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nyo atayo yang jarumna. Nyo pelai ate bersinar tarku ma la ya'nika. Tah perkara yang manfaat, termasuk du, lalai, santai, alian pegahaba, canda-canda, bercanda, alian pegahaba datahna yang penting. Dua musafat dalam bilik kegiatan pegahaba sampai tengah malam ulang anak puana yang nak pegahaba abah-abah lucu yang termasuk malayak ni. Malayak ni kan mempengaruhi untuk hilang cahaya dalam hati. Orangnya orang anggap yang penting tak hindari atas haram tu. Kannya lah agama kan sekedar geyu hindari atas yang haram. Fuzul geyu hindari, perkara yang tidak bermanfaat geyu hindari. Perkara mubah hana gebi pubut mendu. Itu hana terfikir nama yang mubah, pubut je penting baik haram. Padahal kemudian tuntutan dalam agama bukan hanya sebatas menghindari yang haram saja, tetapi juga menghindari perkara yang tidak penting. Makanya perlu hati bersinar, ijtinabul ma'asi tarku ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Alian alaika bil khulwah wa qillatil akli, lazim di atas kamu dengan khulwah, berkait menyendiri, wa qillatil akli, sedikit makan. Nya harus dibarengi menyatanya sering menyendiri tapi banyak makan, biasanya bedah hawa nafsu. Orang yang bedah hawa nafsu yang sering duduk sirah melamun bahaya cet langit. Jadi harus dibarengi. Jadi menyo khulwah, alaika bil khulwah, sering menyendiri tapi qillatil akli, harus sering puasa. Menyo sering menyendiri tapi banyak makan, mupuyangna ada baju-baju yang membangkitkan hawa nafsu. Dia tanya kai bedah hawa nafsu menyo lang keadaan sirah hana sokalan bahaya. Bahaya kampung ni bahaya. Rumcet langit bahaya langkengken. Alian iyyaka wa mukhalatatus sufaha, jauhi olehmu bergaul dengan orang-orang bodoh. Jadi bergaul dengan orang bodoh juga mempengaruhi hilangnya cahaya hati kita yang. Alian wa man la yansifuka, orang yang tidak bisa membuat kamu insaf. Mengan ngurung yang membuat tanya insaf. Contoh, dan mengan ngurung yang ilmu lebih rendah dari tanyo. Ya hanya jadi cobaan. Karena tanyo akan menganggap diri lebih alim. Tapi hidup dengan orang yang lebih carang dari kitanya, nyan baru kitanya bisa mengambil istifadah ataupun manfaat. Tadi dengan orang yang ilmu di bawah level tanya, yang kitanya tidak akan mengambil manfaat. Maka duduk bersama orang yang bisa membuat engkau insaf, dan salah satu cara agar hati memiliki cahaya. Apabila engkau berbicara perkara yang tidak bermanfaat terhadap engkau dikuasai oleh ucapan, bukan engkau menguasai ucapan. Yang besar ni macam ni. Jadi kunci lulang negatif agar hati bersinar. Pertama, jauhi maksiat. Alian tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat, sering menyendiri dan sedikit makan alias berpuasa. Alian hindari bergaul dengan orang-orang bodoh, alian orang-orang bodoh dan orang-orang yang tidak bisa memberi pelajaran, memberi nasihat untuk engkau.
Kemudian apabila engkau berbicara perkara-perkara yang tidak penting, berarti kalimat ucapan tersebut yang menguasai engkau, bukan engkau yang menguasai kalimat tersebut. Kan. Kemudian yang kedua, lanjut Ibnu Jamaah, husnul niyati fi talabil ilmi. Bagus niat dalam mencari ilmu. Jadi yang kedua, sesudah hati bersih sebagai wadah untuk bersemanyamnya ilmu, husnul niat fi talabil ilmi, bagus niat dalam mencari ilmu. Bi ayyasida bihi wajh Allah wal amal bihi wa hiya asy-syari'ah wa tanwira qalbihi wa tahliyata batini wal qurba min Allah taala yaumal liqa'ih wa ta'arudha lima adali ahli ridwani wa alimi qada wa alimi fadli. Yang kedua, husnul niat fi talabil ilmi, bagus niat dalam mencari ilmu, perbaiki niat. Walaupun waktu awal tajak dayah nak betul ini, coba perbaharui, tajdid, update niatnya. Update niat merupakan yang nak betul, coba tak update kembali. Mungkin yang salah dalam niat. Perbagus niat untuk mencari ilmu, karena semua berawal daripada niat. Innamal amalu binniat ni wa likulli imri'in ma nawa bi ayyaqsida bihi wajh Allah, dengan bahwa kasat ia dengan mencari ilmu akan zat Allah, wal amal bihi, dan untuk beramal dengannya ilmu, menghidupkan syariat, wa tanwira qalbi, menyinari hatinya, wa tahliyata batini, mengindahkan batinnya, wal qurba min Allah, cari ilmu untuk dekat kepada Allah pada hari berjumpa dengan Allah. Karena orang-orang berilmu akan disandingkan bersama para anbiya. Tentu anbiya dan rasul lah orang-orang yang dekat dengan Allah ketika hari kiamat, hari bertemu dengan Allah. Wa ta'arud lima dari ahli, niat dalam mencari ilmu untuk ta'arud, menghadapi, menerima atau menghadapi bagi apa yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk ahli ilmu, daripada keridaannya Allah, wa azimi fadlih, dan besar karunia-Nya Allah. Ini tujuan untuk mencari ilmu. Pertama karena Allah, bukan untuk tujuan dunia. Yang kedua untuk amal dengan ilmu dan ihya syariat, menghidupkan syariat, untuk menyinari hati supaya hati tanya bersinar. Karena ilmu adalah makanan bagi hati. Hati bila 3 hari saja tidak diberi makanan, hati akan keras. Maka pelai dengan nasihat. Belum kata orang kampung hanapat daya bertitip urau lagi daya. Benar dengan nasihat, paling kurang euro 3. Jadi mio 3 pengajian mingguan hendak ikut, paling kurang pengajian mingguan, kan bulanan. Pengajian bulanan yang pandai pengajian. Pengajian paling kurang mingguan. Tip minggu ati benar dapat sawan nasihat. Yang enggak lambat tip minggu euro 3. Yang kurang yang ketinggalan daya. Karena hati akan keras bila hana pernah tasirami dengan nasihat-nasihat dan mau'izah. Jadi tujuan tuntut ilmu untuk tanwirati, menyinari hati, dan untuk tahliyah batin, mengindahkan batin kita. Kemudian berkatalah Sufyan Suri, ma alattu syai'an asyadda alayya min niyati. Yang untuk menggambarkan sulit ikhlas dalam menuntut ilmu. Husnul niat fi talabil ilmi, gambaran ikhlas. Atau bilang kita lain kan ikhlas. Ini adalah husnul niat, dipujrah nit bak minta ilmu, maksudnya ikhlas. Jadi sulit mengikhlaskan diri ketika menuntut ilmu, sehingga oleh Sufyan Suri pernah disebut satu ungkapan, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati. Alatu mu'alajah, mu'alajahnya arti berusaha untuk mengobati, ilat. Mu'alajah berusaha untuk mengobati. Ma'alatu, tidak aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat di atasku daripada mengobati niatku. Bagapu butoi nit gatat he, sehingga hana yang lebih berat menurut pandangan Sufyan Suri kecuali yang tu butoi nit. Jadi berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat, tidak ada yang lebih berat kecuali meluruskan niat. Karena niat senantiasa berbolak-balik.
Ini nak sambungan kata-kata yang alattu syai'an asyadda alayya min niyati li annaha tataqallabu alayya. Karena niat berbolak-balik di atasku. Sebab orangnya oleh tanit benda tengok kembali la ilam. Jadi hana yang tetap. Jadi karena hana yang tetap, maka dalam doa pu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit, kokohkan, tetapkan hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Jadi kerana hati, niat berada dalam hati bolak-balik. Maka kata ahli Sufyan Suri, yang paling sulit untuk diobati yang ketika meluruskan niat. Malah kepada ahli Asyatibi bermadhab Maliki kan, kepada ahli Asyatibi akhirul asya nuzulan min qulubis salihin hubbus sultah wa tasaddur. Akhir sesuatu atau hal yang paling terakhir luntur dari hati orang-orang saleh dua perkara. Pertama hubbus sultah, cinta kekuasaan. Yang kedua tasaddur, cinta popularitas, eksistensi. Sadrun hadapan, galak kuku, galak bereksis. Eksis tak aku mana eksis, galak tampil, dempu benagaknya itu. Kita saddur. Jadi akhirul asya nuzulan, turun gada, turun dan nuzul. Akhirul asya nuzulan minal qulubis salihin, min qulubis salihin. Dua perkara, hubbus sultah wa tasaddur. Maka mengikhlaskan hati dalam menuntut ilmu termasuk perkara paling sulit. Hai urang tak saleh, urang yang tak saleh cukup payah untuk ikhlas. Karena pasti tengok dia tak saleh kai tu rile urang ka viral, ka terkenal, ka popular, pasti tengok nama kerling kenan macam. Maka berahnya akhirul asya nuzulan min qulubis salihin. Termasuk hal yang terakhir hilang dalam hati orang-orang saleh. Wala yasidu bil aghradat dunyawiyah, dan baik dikasat oleh seseorang dengannya mencari ilmu akan kepentingan duniawi, min tahsili riyasah, daripada mendapatkan riyasah kepemimpinan, wal jah pangkat, wal mal harta, wa mubahatil akran, berbangga-bangga dengan orang-orang yang selevel, teman-teman, wa ta'zimin nas, dan dihormati oleh manusia baginya, wa tasdirihi, dan dijadikan tasdir, dijadikan tokoh ataupun orang terdepan fil majalis, dalam tempat-tempat berkumpul, wa nahwi dzalik, dan umpama demikian. Fayastabdil adna bidzalika billadhi huwa khair. Bila tujuannya seperti itu, maka dia telah menggantikan sesuatu yang rendah, yang hina, dengan meninggalkan sesuatu yang dianya lebih baik. Jadi tujuan daripada menuntut ilmu bila dibalik, tujuannya untuk kepentingan duniawi, untuk mendapatkan kepemimpinan, karena mungkin dia pilih kegecik hana ilmu, tujuan untuk mendapatkan pangkat, tuju ke PNS, untuk mendapatkan harta, sangat mudah dan minta rezeki, dan untuk bangga-bangga dengan supaya manusia dihormati katanya, dijadikan katanya orang yang utama tena pertemuan-pertemuan, tajak ba majlis, tajak ba acara-acara, tanya ikut yang lain ikut mendung gara-gara na ilmu, pernah tinggal daya leton yuduk ke walaupun telat truk ikut truk ada wajib engkau likut sah likut saya menumpuk, tanya truk garap acara anak pernah ya leton menumpuk sah ke di tasdir fil majalis, tasdirnya dikedepankan dalam majlis. Yang memangnya tujuan, yang berarti kata ganto ada yang bro, tacok, ada ganto ada yang get, tacok ada yang bro. Kan? Kalau Abu Yusuf berkatalah Abu Yusuf, aridu bi ilmikum Allah, aridu niatkan iradah, niatkan olehmu dengan ilmu kamu akan Allah Taala. Fa ini lam ajlis majlisan katun anwi bihi an atawadha illa lam akum hatta a'luahu. Karena aku duduk di satu majlis
yang aku niatkan dalam majlis tersebut bahwa aku berlaku tawadhu, kecuali tidak aku berdiri sehingga aku a'luwahum menghormati atau meninggikan akan mereka itu. Ini keberali Sufyan Suri niat dengan ilmu karena Allah. Kanalun hanalundu batabo majlis, kata Sufyan Suri, yang long niat untuk tawadhu dengan urung-urung yang ada dalam majlis tersebut, kecuali baru lundang untuk meninggalkan majlis tersebut dalam keadaan memuliakan urung yang hadir dalam majlis. Jadi tujuan daripada ilmu karena Allah nya biasa menghasilkan perkara yang baik. Dijelaskan oleh Abu Yusuf Nanduri. Abu Yusuf sahib Abu Hanifah, murid daripada Abu Hanifah. Berkali Abu Yusuf bahwa ketika lunduk bersama majlis lunit untuk tawadhu, nyan watel mudah lun menghormati, meninggikan orang lain. Tapi sebaliknya tidak lun duduk dalam tabah majlis yang lun niat dalamnya bahwa an a'luwahum, bahwa lun tinggikan akan mereka itu orang-orang yang hadir dalam majlis. Kalau tujuan Allah, tujuan untuk menghormati orang dalam majlis gitu, kalau karena Allah, kalau untuk tawadhu urau. Kecuali lam akum katun hatta uftada, tidak aku berdiri sehingga aku disingkapkan keburukanku. Ganjai utadahan ganjai yang kata nyolong salah nit atau tuk dalam majlis biasa ganjai. Nah hal-hal yang bisa mengakibatkan malu, nah hal-hal yang bisa mengakibatkan danya keaib dalam majlisnya. Tapi punya genit tujuan untuk tawadhu yang sampai selesai majlis hana hal-hal yang keaib kan. Tapi punya tujuan kehadiri majlis untuk meninggikan roh, memuliakan roh ke dengan urus-urus yang dalam majlisnya, yang malah sebaliknya ganjai selesai majlis. Wal ilmu ibadatun, bermula ilmu itu ibadat, minal ibadati, daripada ibadat-ibadat. Wa qurbatun minal qurabi, dan salah sebuah jalan untuk mendekatkan diri daripada perkara-perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa in kalasat fihin niat, maka jika murni padanya ilmu oleh niat karena Allah, kubila diterimakan ilmu tersebut, wa zaka wa namat barakatuh, dan akan tumbuh wa namat dan berkembang bertambah-tambah barakatuh keberkatannya ilmu. Jadi kunci mangat mentamah-tamah keberkatan ilmu iaitu ikhlaskan niat, murnikan niat karena Allah, karena ilmunya ibadat. Ada orang fikir ilmu kan ibadat bersembahyang lah kan. Dah ilmu yang ibadat sih, malah ibadat hati. Karena ilmu wadahnya dalam hati. Wa in kusida bihi ghairu wajhillah habata wa dha'a wa khasirat safaqatu. Wa rubbama tafutu tilkal maqasid wa la yanaluha wa yakibu kasdu wa yadhi'u sa'yu. Dan jika dikasatkan dengan ilmu akan selain zat Allah, kan karena Allah tujuan minta ilmu, habata lebur ianya ilmu, wa dha'a sia-sia ia, wa khasirat safaqatu, dan merugilah amalannya. Kadang-kadang luput akannya seorang oleh demikian tujuan dan tidak diraih akan tujuan tersebut. Wayakibu kasdu, gagal tujuannya, yadhi'u sa'yu, sia-sia usahanya. Ini yang rugo habis tujuan minta ilmu kan karena Allah untuk tujuan kepentingan dunia han merumpa ilmu bidan. Jadi kata abud mentonton dengan daya ujung-ujung rugo hana puna gagal hingga adanya dia ke contoh produk gagal karena yang berawal dari niat. Kalau di urung yang hana sukses setiap bud nya berarti na permasalahan baknit tiga bud. Coba berbagi niat, maka selagi mentang di daya, selagi mentang dalam masa belajar, perbaiki niat, update niatnya, perbaharui niat, berkenaan niat yang salah. Orang dah perbaiki baiklah niat yang salah yang baik terus menerus dalam salah niat ni. Karena bisa berakibat fatal ji. Pertama gadah keberkatan ilmu, han berkembang ilmu tanya. Alian bisa-bisa yang taniatnya han atruk pahala ba Allah nak merumpa.
ilmu hana merumpa keberkatan ilmu hana alian tujuan yang tani yang bihana merumpa aku gagal tujuan yang sia-sia usaha maka selagi manteng ada waktu perbaiki niat kan terakhir yang gelap betul ayyubadira syababahu wa awqata umurih ila tasil bahwa bergegas yubadira umbadara segera bergegas syababahu akan masa muda awqata umurih dan seluruh waktu di sisa umurnya ila tasili kepada memperoleh ilmu. Jadi adab yang kelih secara pribadi bagi yang harus dimiliki oleh setiap santri penuntut ilmu harus memiliki komitmen ataupun memiliki prinsip kan bergegas untuk memperoleh ilmu baik menunda-nunda selagi manteng muda selagi wate manteng nasisa manteng gebi umur li Allah bergegas untuk memperoleh ilmu wala yaqtar bi qida'it taswib wa ta'mil dan jangan terpedaya bi qidai dengan tipuan menunda wa ta'mil dan banyak berangan-angan nya yang lewat dayo tunda-tunda untuk tahsil ilmu karena dia angan-angan tanggap mentang trip dayo mentang trip tayak beut mentang muda umur kajit muda umur urang cik tu mentang muda kampung ada urang ngangan umur mentang muda baru 12 tahun nawate mentang tapan daimah nawate mentang tapai alfiah hana ino kanjit tengah-tengah urang cik mentang muda di kampung tapi dayo selayu urang cik tu urang cik kat Tuhan kampung urang cik kadang-kadang ile minta rezeki. Maka ji selagi umur mantang muda manfaatkan baik terpedaya katanya dengan tipuan menunda-nunda yang anggapnya tipuan yang menipu penuntut ilmu sehingga menunda-nunda untuk menghasilkan ilmu. Leda kala nurung yang hana so tanggung belanja le nya pije ke problem je ke permasalahan naik le ya beut gaji ron tengah na urung so tanggung dengan sehat ayah dan mak ai kampung manfaatkan kesempatannya untuk mencari ilmu baik menunda-nunda dan baik lengan-lengan. Saya fikir hana orangnya nak tinggal apa jangan tinggal dah. Panjang umur danyo sehat badan danyo hana sehat urang cik dah. Panjang umur danyo hana panjang umur urang cik. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umurihi la badala laha wala iwada anha. Karena setiap saat setiap jam tamdi yang terlewat daripada umurnya itu tidak akan tergantikan wala iwan anha dan hana gantau hana gelantau hana badal dan hana iwat hana pat gantau umur yang kalewatnya yang hana tak manfaatkan bak jalan kebaikan ataupun untuk menghasilkan ilmu. Makanya Nabi sendiri dalam sebuah sabda Nabi menjelaskan bahawa dua buah nikmat yang paling le manusia merugi salah satu di samping nikmat sehat iaitu nikmat wadih kosong ataupun kesempatan. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua nikmat yang merugi padanya kebanyakan manusia. Dah nikmatnya yang pertama as-sihatu sehat, yang kedua al-firahu kesempatan. Urang dengan sehat anda memanfaatkan untuk kebaikan. Dia kata sakit tu nak ejak lim masjid kayu entat tu ya jemaah. Dia nak so entat alasan hai kana rencana le, mana so entat. Hai tajak le bandu pegat man ni kana le. Dia hai le baru ni. Dia dengan sehat anak ni. Kedua firak kesempatan. Dengan nak kesempatan ni biasa dia tak buang-buang waktu, tak sia-siakan, anak dah manfaatkan untuk belajar. Dia nak lagi kesempatan amkarat. Kan. Wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi minal alaik asyaghilah, dan melepaskan dalam adab penuntut ilmu yaqta' melepaskan, memotong, memutuskan ma yaqdir alaihi, barang yang disanggupi oleh penuntut ilmu, dia artinya barang daripada alaik syaghilah, hal-hal yang membuat terikat, asyaghilah lagi yang menyibukkan. Pumantang yang alaik dari ulkah terikat. Pumantang yang terikat dengan getanya, yang membuat pikiran kacau, han fokus dalam belajar, menyibukkan getanya, yang dilepaskan. Termasuk melepaskan nak pacar di kampung. Jadi dekat itulah pacar. Melepaskan pacar. Melepaskan pacar yang termasuk salah satu adab
pribadi penuntut ilmu. Kanayan alaik pumantang yang membuat hati terikat dan jid ke syaril bisa menyibukkan katanya yang harus dilepaskan. Mihana agak ke hana fokus menuntut ilmu. Dia adab yang kelainya dalam bahasa yang lain harus fokus dalam belajar, iaitu melepaskan apapun yang bisa menyibukkan hati katanya, wal awaik al mani'ah, dan perkara-perkara yang merintangi, yang menghalangi, segala yang membuat terhalang katanya, antamamit talab, daripada sempurna mencari ilmu. Hai pun masalah mana na orang yang hubungan dengan dia gampung geroi tanya hidayah yang enggak betul, tapi han sempurna yang geberahino mani'ah antamamit talab, kan mani'ah an talab. Memang mencari ilmu bisa walaupun seseorang memiliki kesibukan dan aktivitas hal-hal yang terikat dengan hati si penuntut ilmu tersebut, tapi hana tamam kan, hana sempurna. Yang maksud ini bersempurna mita ilmu. Wa badalil ijtihad, dan perkara-perkara yang menghalang daripada mengorbankan kesungguhan. Dikorbankan kesungguhan untuk ilmu, kata terhalang mulain. Kata rencana hari tanya untuk malamnya tanya mulang po 2 tapi you. Suput kata telefon. Nah, kau di mulut. Baru mau calon darah baru. Anda dak ku iklep. Tak payah. Demi untuk bertimang tampi iklep. Pada iklep Jadi pengorbanan kesungguhan yang kata korbankan selama masa belajar sia-sia. Maka tahu bertimang dayan teka janji le siat saya kena hadir mentang uro kauri. Alian tuput balik judaya. Untuk dia kai pegah lamnya orangnya tapunya dah pegah dengan kauri ni dah nak suruh tek singa dah pegah bau upah. Ka korban ka 2 euro dia. Jana wofi euro ka tamah euro tek kana untuk upah. Yang menyopah bisinga. Ku hampah lam be upah lu salam. Jadi makaji fokus untuk belajar, dekna dirintangi dan dihalangi oleh perkara-perkara yang lain. Wa quwwatil jiddi fit tahsil, dan perkara-perkara yang dapat membuat terhalang daripada kuat kesungguhan pada memperoleh ilmu. Inaha kakawatin tariq, karena perkara-perkara yang menghalangi proses belajar ilmu sama seperti katek tadi. Katek tadi urang-urang bak jalan menakut-nakuti orang yang lewat, ataupun mengambil harta ataupun menyiksa jiwa orang yang lewat berjalannya kan katek tadi. Jadi perkara-perkara yang menyibukkan dan menghalangi kita yang daripada belajar ilmu yang katek tadi. Katek tadi harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Walidzalika, karena itu istahabbas salafu at-tagharruba anil ahli, menyukai oleh salaf ulama-ulama dahulu akan berpergian jauh, tagarrub berpergian jauh, meninggalkan keluarga, wal bu'da anil watan, dan disukai akan menjauhi daripada negeri. Urang awal yang minta ilmu galak dia berjauh karena menyai kampung sibuk dengan keluarga, menyai kampung sibuk dengan masyarakat. Maka pergi orang dia berjauh dia orang jamun nak berwarap nah orang Aceh jamun dah rata warap kat but udah di Masawa biar baru ke Kedewu Aceh Selatan. Jadi kalau Masawa biar lagi abu kurung kali Huyan kat but. Huyan ni daerah Kedah Malaysia. Huyan kat but warap dia jauh Baghdad. Tengok mana baru yang sama langa kah 60 dia sangat mati tu. Dah bro yang sama langa. Orang nyamun lebih ji ulam ke apa? Tanya letak terikal, letak awak rintangan untuk mencari ilmu cukup jahil. Ya anal fikrah idza tawazza'at kasurat andarakil haqa'iq. Karena pikiran apabila terbagi-bagi, tawazza'at, tauzi' taksim maknanya. Pikiran idza tawazza'at terbagi-bagi, kasurat andarakil haqa'iq, sulit atau kurang untuk memperdapat hakikat-hakikat, wa ghumudid daqa'iq, dan memperdapat perkara-perkara yang halu, yang mendalam.
Jadi pikiran ayo mio terbagi hana fokus keun. Teh hana fokus ilmu yang dapat ilmu kasar mentang. Ilmu halu, maani ada yang detil yang sulit untuk dipahami han merumpak ketika pikiran ayo hana fokus. Bahkan karena akan menjadi kodrat Allah, ma ja'alallahu lirajul baini fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seorang dalam dua hatinya daripada dua hati dalam rongganya. Hana adat Allah gepujut manusia dua hati. Allah gepujut manusia hanya sabuh hati. Kerana dalam hati yang ketika dapat sesuatu hana mungkin dapat yang lain. Ketika dapat ilmu hana mungkin bahasa yang lain. Ya dapat yang lain hana mungkin bahasa ilmu. Hana dua hati, hana hati cadangan. Jadi karena hana hati cadangan, maka harus fokus dalam mencari ilmu, menjauhi dan membuang jauh-jauh segala sesuatu yang dapat merintangi dalam memperoleh ilmu. Walidzalika karena demikian dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dha hatta tu'tihi kullaka. Ilmu itu tidak memberi engkau sebahagiannya saja sehingga engkau memberi akan ilmu seluruhnya engkau. Harus korbankan total katanya kepada ilmu, baru ilmu memberi sebahagian. Jadi tanya 100% dah korbankan diri untuk ilmu baru setengah biro katanya. Mamanya mesti tengah pihak tim korban untuk ilmu, jangan harap ilmu setengah biro katanya mungkin mesti perlahan terus. Al ilmu la yu'tika ba'dha hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu baru memberi kepada engkau sebahagiannya saja ketika engkau memberi diri engkau kepada ilmu secara menyeluruh, totalitas tanya harus fokus kepada ilmu baru mendapat ilmu setengah. Wa nakalal khatibu al-Baghdadi fil Jami' dan genakal oleh al-Khatib Baghdadi dalam kitab al-Jami' an ba'dihim yang dikutip daripada sebahagian mereka itu ulama kala berkata ba'dhum la yanalu hadzal ilma ila man attala dukana wa qarraba bustana wa hajara ikhwana wa mata akrabu ahli falam yashhad janazata. Tidak meraih ini ilmu kecuali orang yang mengosongkan ia akan toko-tokonya, wa qarraba bustana menghancurkan akan kebunnya, wa hajara ikhwana meninggalkan akan saudara-saudaranya, wa mata akrabu ahli dan meninggallah kerabat yang paling dekat darinya maka tidak sempat menghadiri jenazahnya. Jadi kunci mangat sukses meraih ilmu baik sibuk ngemukat. Nyo sibuk ngemukat hana dua buah hati bak tirauri. Pajan dah rempak fikir ke mukat, ke sukses mukat, kela merempak untung, pajan dah rempak fikir ke beut. Jadi kunci sukses mencari ilmu attala dukana. Artinya baiknya aktivitas bisnis sambil belajar ilmu. Ya, sambil belajar nak aktivitas bisnis, kedai nak kosong, masuk kedai yang menumpak ilmu. Yang kedua karaba bustana, orang yang meraih ilmu, orang yang menghancurkan kebun. Baik tengah buat nak aktivitas melampu. Ya le fenomena orang yang ada tengah buat kam melampu, tengah buat kam mekat. Anian wahajara ikhwana, tidak meraih ilmu kecuali orang yang meninggalkan saudaranya. Dengan saudara mentanggat hubungan, mentang sering komunikasi yang sulit untuk mendapatkan ilmu. Pu yang kejadian di kampung untuk beritahu dia. Nama mati manuk apa? Nama no agami melut, nama no agami pelit mana inang yang pitu beritahu kampung. Utro berita kena budaya. Bagi pu yang kejadian di kampung mana untuk beritahu dia. Yang sulit untuk mendapatkan ilmu. Yang paling mudah untuk mendapatkan ilmu hajara ikhwana, meninggalkan saudara. Wa mata akrabu ahli, meninggal kerabat yang paling dekat. Ayah, adik kandung atau mak atau ayah. Falam yashhad janazata, hana sempat menghadiri jenazah. Yang baru mendapatkan ilmu. Artinya kesimpulannya agar mudah meraih sukses meraih ilmu, fokus betul-betul kepada ilmu, meninggalkan segala perkara yang bukan ilmu sekalipun yang keluarga sendiri. Malah nak tulis dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Qimatuz Zaman Indal Ulama judul nama kitab. Berharganya waktu di sisi ulama. Dalam kitab tersebut disebutkan bahawa Abu Yusuf
ataupun murid Imam Abi Hanifah pernah gepegah mata ibnun li, matilah anakku, falam ahdur jahazahu wala dufnahu, aku tidak sempat menghadiri pentajhizan, proses tajhid anak, wa dufnah dan pemakaman anak, wa taraktuhu ala jirani wa akribai, aku tinggalkan untuk proses tajhid anak kepada kerabatku dan jiranku, makhafatan ayyafutani min Abi Hanifah syai'un la tadhhabu hasratuhu anni, karena aku khawatir luput akan aku oleh sesuatu daripada pengajian Abu Hanifah yang tidak akan hilang rasa penyesalanku. Jadi Abu Yusuf murid Abu Hanifah tengah gebet ba Abu Hanifah meninggal hana gua ribu bedah je buat orang kampung, karena bangka gua hang lupa ikut ber bengah ya anak meninggal, anak kau orang lain ke anak kecil, anak ra ke anak primu, anak ra ke meninggal Abu Yusuf hana gua, karena khawatir aku hang rumpa ikut ber nyoka gua riak pu bedah jenazah ni, pulang bak kerabat, pulang bak jiran. Yang himmah dan fokus orangnya ketika menuntut ilmu. Yang ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah salah satu ulama kontemporer, orang ulama dari Nangro Suriah. Tulis kitab yang berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama, berharganya waktu di sisi para ulama. Dijinan beliau kitabnya baca agar kitanya termotivasi dalam menjaga waktu. Juga ada kitab lain yang ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Asaru Ilma Ala Zawaj, ulama-ulama yang memilih hidup menjomblo ketimbang kawin. Al-Ulama Al-Uzzab. Jadi ada dua buah kitab untuk motivasi belajar. Al-Ulama Al-Uzzab sabo Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj, yang kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama yang ditulis oleh ulama kontemporer Abu Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang jid beliau kitabnya baca untuk supaya termotivasi dalam belajar ilmu kan. Wa hadza kulluhu wa in kanat fihi mubalaghah fal maqsud bihi annahu la budda bihi min jam'il qalbi wa ijtima'il fikri. Ini seluruhnya meskipun padanya itu berlebihan, berlebihan agak begahan merumpa ilmu yang ada pukotong toko, han merumpa ilmu yang ada pancu lampu, han merumpa ilmu yang ada tinggai syarat, han merumpa ilmu miokan dekedi mati saudara yang paling dekat hantar rempak wo tay hadiri jenazah. Yang kau mubalaghah, kata-kata ji mubalaghah berlebihan. Tapi fal maksud minhu, maka tujuan dengannya tersebut bahasanya pekerjaan la budda fi, tidak boleh tidak padanya seorang penuntut ilmu daripada jam'il kalbi wa ijtima'il fikri. Jam'il kalbi menghimpun hati, fokus hati, wa ijtima'il fikri dan fokus pikiran untuk ilmu. Yang tujuannya je benar nak berah mungkin tercapai adanya menyo hana atai liket benar je wasilah sagai. Han mungkin yang fokus ke ilmu menyo ti uro disibukkan dengan persoalan kedai. Ha mungkin yang fokus ke ilmu menyo ti uro disibukkan dengan persoalan lampu. Mulai dari pegelih lampu, ular tanaman, semprot, buh baja, buhnya, buh je, sampai terus bermasa panen. Oleh panen sibuk ngau dah fikir tak pasarkan dah. Kalau lepas pula botrung, mana habis botrung nama langatok. Botrung nak pula, botrung nak si hektar dah pula botrung. Habis ni sama langatok. Lagi nak pernah tiga pula kulat kena. Nah jangan pula kulat jempung. Lepas ni ilmu urang purno cara pula jempung ya berzahu bina jempung lamlang. Nabi Bedroy le pula mitimo tut bangka panen kah ada apa pula ni mungkin sama lang orang baju kulat mana mu orang pun kada hana ngublo gak blo kulat tak mahai adik lembut payah fikir ya mekat truk luhut truk deu ubireun ya me. Jadi nyatanya sibuk dengan hal-hal yang lainnya melampu mekat nyan kan sekedar leuh ta mekat kali leuh ta melampu kali truk bak kali ta panen habis hotel pada fikir banjara dapat pasarkan. Kabno begah baru merumpa ilmu man karaba bustana lampu rumpa menaliung ya baru rumpa ilmu.
ana gaduh dengan lampuk merupa ilmu wakila genki amara ba'dul masyayikh taliballahu binahwi mara'ahul khatib fakana akhira ma amarahu bihi angkala isbaq sobaka kaila yasghalaka fikru ghasli. Diperintah oleh sebahagian gurai-gurai akan santri baginya gurai tersebut dengan umpama barang yang berpandangan akannya barang oleh al-khatib. Nah sebahagian gurai-gurai jamun cerita oleh Ibnu Jamaah juga diperintah santri nya lagi pandangan al-khatib yatihuna. Maka ada ianya mara'ahul khatib, barang yang dipandang li khatib no, itu akhir barang yang perintah li gurai akannya si talib bihi dengannya barang. Angkala wa berkata ianya gurai isbak celup kain engkau supaya tidak disebutkan akan engkau oleh memikirkan untuk menyucikannya kain. Jadi tena kuto baje putih kuto supaya be habis wate bak darah celup mentang kamu bah warna. Ya kan? Baje ka kuto tu. Dasar putih tapi ka coklat agak hitam. Dapat so julam lam celupan warna hitam, ka berubah baje je kita apa arah. Li celup sok julam. Ju balai. Tok balai ke balai jamu ni na ubung man. Tidak dapat thoi geroi. Jadi hana sibuk wate dang dah fikir te arah. Ino sibuk wate dan dah fikir te arah pertama dia hana rinsu, supaya tak mutang rinsu. Biasa dia kan kemutang dia leke dia bakso ku leke bi betul. Bawa bilik samping kali leke orang ya, mungkin bawa urung sot. Nya kabeh wate nang kapadu minen tu ya fikir bakso dah leke rinsu. Nanti maror bihana ka buka, kada fikir lem nya bakso ku pinjam timah sian. Li pinjam timah ka kali ta indram baje nang kada fikir lem nyo kali kurah kali ku indram pajang cucu pak wade pak punuh talo dah dapat madali dekat pedung kasih jum bewate mulai fikir pak cok deterjen tepo timah ada pinjam anan lih dah cucu pat ade ni solusi yang paling cepat berak celup mendang rubah warna rubah warna pakai julum yang terus badingkatnya perintah li gurai-gurai jamun yang inti dan maksud ji kena begahinan kan urang buatnya hanjik gelih pakaian inti ji berfokus baik sibuk tanya oleh hal-hal yang hana penting yang maksud isbaq sobaka kaila yasghalaka fikru kasli wa mimma yuqal dan sebahagian pada barang dikatakan orang diriwayatkan orang daripada Imam Syafi'i annahu qal bahasanya Imam Syafi'i berkata ya law kulliftu syira'a basalah ma fahimtu mas'alatan tandanya aku dipikulkan beban akan membeli sebutir bawang ma fahimtu masalatan aku tidak akan memahami satu masalah nyolong sibuk dengan ya blo sabar bawang tinik bawang mentang ya blo yang sabar masalah hang nampak fahami karena kabeh hotel dan gejak le kan kita duduk ni dayah sebalai no dia tak blo bawang paling kurang nak dajak paling kurang kedai bandar yang jam mentang 5 minit 5 minit ideh menyona antri lama umlo tambah 5 minit tu kalau tajuk peng hana ngempu balik dan enggak bicara peng leh 5 minit tu 15 minit berarti 15 minit kan apa masalah yang baca dalam kitab kan lewat nya maksud Imam Syafi'i no la kulliftu syira'a basalah ma fahimtu masalah yang ban gejaga li urang awai untuk fokus dalam belajar maka dari leboh adab yang kita baca orangnya sisa ji 7 buah adab tu simpulan ni yang pertama iaitu perbaiki niat sebelum menuntut ilmu. Adab pertama memberi gambaran kepada kita bahawa sebelum memulai aktivitas untuk belajar ilmu, terlebih dahulu seorang pencari ilmu harus mengevaluasi kondisi hatinya, bukan geli hati ataupun dalam geli. Yang kedua iaitu ikhlas dalam niat untuk mencari ilmu. Karena niat ikhlas mencari ilmu adalah pondasi yang menentukan suksesnya dalam mencari ilmu. Yang ketiga harus memperhatikan waktu dan fokus untuk belajar ilmu agar katanya sukses dalam meraih ilmu. Hana fokus, hana sukses. Yang kesimpulan dari pengajian orang.